diperhatikan adalah telapak kaki juga harus rapat. Saya menghadap kiblat sekarang. Afwan. Pada saat turun ini, kemudian letakkan jarak seperti ini, baru Allahu Akbar. Jangan begini ya, terlalu dekat sehingga tidak bisa bernafas, atau ada juga orang terlalu jauh. Tapi anjuran ulama adalah satu siku dari lutut kita, kurang lebih jaraknya begini, ini kita letakkan telapak tangan di sini dan rapat semuanya seperti ini. Atau cara yang kedua itu adalah telapak tangan dulu yang turun. Telapak tangan dulu yang turun, maka tata caranya tidak boleh seperti unta duduk. Tidak boleh seperti unta duduk. Saya akan kasih contoh, walaupun saya bukan unta. Maka cara untuk, kalau tadi kan lutut dulu sederhana cuma turun begini ya. Sekarang kalau mau telapak tangan dulu, maka caranya adalah turunkan badan dulu seperti mau turun lutut tadi. Misalnya sudah dekat, baru kemudian letakkan telapak tangan ke depan seperti ini ya. Yang dilarang itu seperti unta itu kalau orang turun begini. Nah, begitu juga dia pada saat berdiri. Orang berdiri dari sujud nggak boleh begini ya. Tetapi dia duduk dulu ya. Saya ulangi, jadi kalau orang turun sujud yang kedua, kita turun seperti agak mendekati tempat sujud, kemudian baru letakkan telapak tangan ke depan, barulah kita sujud ya. Duduk di antara dua sujud, menegakkan seluruh ruas tulang belakang sampai terasa dada terbusung ke depan, jari-jari tetap rapat, ujung jari-jari berada di ujung paha. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar. Setelah itu pada saat mau berdiri duduk dulu. Sunnah Nabi SAW duduk dulu, duduk seperti ini. Dan ada dua cara. Cara yang pertama, menekan paha untuk berdiri ke atas, atau menggenggam telapak tangan, ditekan lantai untuk menopang tubuh ke atas. Jadi topang ini saja ke atas ya, seperti ini. Dan kita tidak boleh sebagaimana tadi saya bilang, berdirinya seperti unta itu ya. Terakhir tinggal masalah tahiyatnya saja. Tahiyat ini khilaf di antara ulama tentang dua jenis duduk. Namanya iftirash atau tawarruk. Dua ya. Iftirash atau tawarruk. Apa itu iftirash? Iftirash itu duduk seperti di antara dua sujud. Itu namanya iftirash ya. Kalau tawarruk, warak itu artinya bokong. Kita meletakkan bokong kita di tanah. Nah ini khilaf ulama. Kapan dikerjakan iftirash, kapan dikerjakan tawarruk? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, duduk tawarruk, tahiyat seperti ini. Yang kita duduk ya, seperti ini. Ini namanya tawarruk karena bokong kita duduk di tanah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikerjakan setiap kali mau salam. Mau sholatnya 1 rakaat saja, mau 2 rakaat, seperti misalnya witir 1 rakaat. Ya tetap aja antum duduknya pada saat tahiyat, karena mau salam tawarruk ya. 2 rakaat juga seperti sholat sunnatul fajr atau sholat subuh, sama tawarruk. Nanti lebih dari itu pun, misalnya rakaat maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat, semuanya kalau mau salam tawarruk. Kalau jumhur ulama Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak. Kalau sholat di bawah 3 rakaat seperti witir 1 rakaat atau sholat sunnatul fajr 2 rakaat, walaupun mau salam duduknya iftirash, duduknya seperti ini. Tawarruk itu hanya dikerjakan duduk yang seperti ini. Itu dalam pendapat jumhur ulama. Nanti kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat isya, baru duduknya tawarruk. Dua-duanya ini boleh ya, karena ini khilaf diantara ulama. Kita nggak boleh nyalain orang. Jadi kalau antum lihat ada orang tahiyat kedua, ya tahiyat akhir misalnya, sholat subuh duduknya begini, jangan disalahkan. Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan itu jumhur ulama. Mereka mengatakan justru kalau lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga baru kemudian duduknya tawarruk ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang sholat witir pun 1 rakaat sudah iftirash tawarruk, maka itu berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tinggal yang saya mau titik beratkan teman-teman, masalah salam dan tata cara mengubah dari iftirash ke tawarruk. Sekarang kan kalau iftirash itu seperti ini, telapak kaki kiri kita dipakai duduk ya.
Bagaimana caranya mengubah ini dari ini ke tawarruk? Perhatikan ya. Caranya adalah cuma memasukkan telapak kaki kiri ke bawah tulang kering kanan. Contoh, cuma begini saja. Ini dimasukkan, lalu kita duduk di tempat yang sama. Jangan begini, karena banyak orang kita begitu. Dia duduk begini langsung dia dorong orang ke sana semua. Jadi ini kena, semua kena. Dia nggak bisa duduk. Jadi cara yang benar adalah hanya memasukkan ini ke bawah sini saja dan duduk di tempat yang sama. Tidak berubah apa-apa. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Maka ini posisi yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan masalah salam. Pada saat kita sudah selesai membaca tahiyat, tentu tahiyat sunnahnya ada yang mengatakan pada saat syahadat mengangkat jari, ada yang mengatakan juga nanti dari awal sudah at-tahiyat itu sudah mengangkat ya. Dan hadis riwayat Tirmidzi khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang hadis Nabi SAW bahwasanya gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis daripada cambukan besi. Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Kalau saya termasuk yang berpegang pada menghasankan hadisnya, sehingga menggerakkan jari itu, menggetarkannya bagian daripada sunnah Nabi SAW. Intinya antum setelah baca tahiyat tinggal salam. Dikatakan Nabi SAW kalau salam terlihat pipi putih atau putih pipi beliau oleh makmum di belakang. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Terasa ini tertarik. Tahan sebentar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Badannya nggak usah ikut salam ya. Cuma leher saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Mengusap wajah nggak ada dalam syariat. Jadi cukup situ berarti sudah selesai sholatnya. Allahu a'lam. Ini tata cara